Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Katakan tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin.
Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan selamat menikmati renungan pagi pada hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang segar, sejuk, di mana kami dapat merasakan pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin melalui hari-hari kami dengan firman-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan kami dapat memberi makan kepada jiwa roh kami Tuhan, untuk kami dapat mempunyai kekuatan untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih berada dalam serial Yesus dalam Perjanjian Lama. Kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal 25. Ayat 29 sampai 32. Ini adalah kisah antara dua saudara kembar, yaitu Esau dan Yakub. Jadi kalau saudara berbicara tentang Esau dan Yakub, sebenarnya banyak orang berpikir bahwa mereka itu berbeda usianya cukup jauh. Esau mungkin usia berapa tahun, dan terus kemudian Yakub juga berusia sebagai adiknya mungkin beda berapa tahun. Tetapi ternyata bedanya hanya beberapa menit saja, karena mereka adalah bayi kembar. Esau dahulu yang terlebih yang lahir, dan terus baru kemudian Yakub. Jadi ini adalah perseteruan antara dua saudara kandung, dua saudara kembar. Kita akan lihat Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Nah, menarik sekali kalimat terakhir yang Esau ucapkan, "Sebentar lagi aku akan mati." Atau dengan kata lain, toh suatu saat juga aku akan mati, apa gunanya aku memiliki hak kesulungan ini? Apa lebihnya aku memiliki hak kesulungan ini? Sesungguhnya hak kesulungan itu adalah sangat berguna pada waktu zaman dahulu, karena sebagai anak sulung, meskipun hanya beda beberapa menit saja, Esau mempunyai satu kedudukan yang tinggi di dalam keluarganya tersebut. Dialah yang akan mewarisi berkat istimewa, dialah yang akan mewarisi milik pusaka daripada kedua orang tuanya untuk meneruskan sebagai penerus daripada keluarga ini. Nah, di sini kita kembali ke ayat 29. Esau berada dalam keadaan lelah dari padang, dan dia berada dalam keadaan yang lelah, kemudian dia juga sangat lapar. Orang berada dalam keadaan lelah dan juga berada dalam keadaan lapar, orang tidak bisa berpikir dengan seksama, berpikir dengan lebih teliti. Karena itu hati-hati, saudara waspada pada waktu saudara lelah secara fisik, lelah di dalam pikiran, lelah di dalam mental saudara. Itu sangat mudah sekali saudara melakukan tindakan bodoh. Sangat mudah sekali saudara melakukan tindakan-tindakan yang membuat saudara menyesal di kemudian hari. Esau berada dalam keadaan lelah dan juga berada dalam keadaan lapar. Nah, keadaan lapar ini memaksa orang untuk melakukan apa saja, yang penting rasa laparnya itu terlampiaskan atau terpuaskan. Sehingga diminta untuk menjual hak kesulungan pun oke saja. Dan berpikir, apa gunanya hak kesulungan ini kalau saya nanti mati? Kalau saya sekarang nggak dapat makanan, saya mati, toh hak kesulungan pun tidak ada gunanya. Mendingan sekarang saya makan, dan dengan meskipun menukar dengan hak kesulungan. Banyak orang mengalami kerugian pada saat mereka berada dalam keadaan lelah, mereka mengambil keputusan. Pada saat berada dalam keadaan lapar, mereka mengambil keputusan, dan ada pendesak-pendesaknya, dan akhirnya memutuskan dengan keputusan yang sangat singkat sekali, yang sangat pendek sekali. Akhirnya mereka banyak mengalami kerugian. Itu juga yang dialami oleh Esau, sehingga dia menjual hak kesulungannya demi semangkok bubur kacang merah. Dan di sini kita lihat bahwa Esau dia berfokus atau berpusatkan kepada perkara jasmani. Yang penting
perutnya terpuaskan. Yang penting hidupnya itu atau secara fisik dia mengalami satu kepuasan. Yang tadinya dia lapar, sekarang saya dipuaskan dengan makanan. Bagi dia itu adalah cukup tanpa dia memikirkan masa ke depan sana. Padahal hak sulungan itu adalah berkat secara rohani yang Tuhan berikan untuk Esau nanti meraih berkat-berkat jasmani. Yang dengan kata lain, kalau kamu memiliki hak kesulungan, kamu mau 1000 mangkok kacang merah pun kamu bisa memilikinya. Tetapi Esau dia hanya menjual, dia berani menjual hak kesulungan tersebut hanya dengan seharga sepiring mangkok kacang merah. Di sini kita lihat bahwa Esau dia berfokuskan kepada perkara jasmani saja, sehingga dia tidak memandang tinggi atau memandang rendah berkat daripada Tuhan atau perkara-perkara rohani yang Tuhan berikan. Ada satu kejadian di dalam kitab Matius pasal 4 pada waktu Yesus berada dalam keadaan kondisi yang sama seperti Esau, berada dalam keadaan lelah, berada dalam keadaan lapar, dan terus kemudian iblis datang menawarkan satu solusi. Matius 4 ayat 2-4. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kondisinya sama seperti Esau, berada dalam keadaan sama-sama lapar. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kamu sedang berada dalam keadaan lapar. Kalau kamu anak Allah, gunakan otoritas kamu untuk menciptakan batu ini menjadi roti dan sehingga memuaskan rasa lapar jasmani kamu dengan kekuatan atau kuasa daripada Allah. Tetapi Yesus berkata demikian, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari makanan saja. Manusia hidup bukan dari semangkok kacang merah saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini luar biasa sekali perkataan Yesus, bahwa saudara tidak akan mati kalau saudara tidak makan semangkok kacang merah. Saudara nggak akan mati kalau saudara nggak makan hari ini. Saudara nggak akan mati kalau saudara hobi saudara atau segala sesuatu yang saudara sukai harus di-cut dari kehidupan saudara. Bukan berarti akhir daripada segala-galanya. Nah, banyak kali orang mengambil kesimpulan sama seperti Esau. Dia berkata, padahal dia masih muda, dia berkata, sebentar lagi aku akan mati. Jadi apa gunanya hak kesulungan? Lebih baik aku makan semangkuk kacang merah dan dia jual itu hak kesulungan. Sebentar lagi aku mati. Lebih baik saya senang-senang saja untuk menikmati semua kesenangan dunia yang dunia tawarkan. Apa gunanya hak kesulungan? Apa gunanya hal-hal yang berbau rohani? Apa gunanya berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan? Esau pikirannya itu sangat sempit sekali. Pikirannya dia hanya berfokuskan kepada masalah jasmani. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia berfokuskan kepada Allah. Waktu setan menawarkan, ubah batu ini menjadi roti. Atau kalau zamannya Esau, ubah batu ini menjadi semangkok kacang merah untuk memuaskan dahaga kamu, untuk memuaskan jiwa kamu, untuk memuaskan yang kamu inginkan secara jasmani. Tapi Yesus tidak menerima tawaran iblis. Yesus menolak tawaran daripada setan. Dan setan banyak kali menawarkan hal-hal yang dapat memuaskan sesuatu di dalam hidup saudara. Mungkin hawa nafsu kedagingan, mungkin sesuatu di dalam kehidupan saudara. Dia tawarkan, dia sodorkan. Silahkan ubah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan supaya kamu bisa makan, bukan supaya kamu bisa menikmatinya. Bukankah kamu berada dalam keadaan lapar? Bukankah kamu berada dalam kesepian? Bukankah kamu saat ini sedang membutuhkan teman? Bukankah kamu saat ini sedang membutuhkan sambuan, membutuhkan sesuatu untuk dapat memuaskan di dalam kehidupan kamu? Silakan ambil. Tetapi Yesus menolak tawaran daripada iblis dan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja. Kehidupan saudara dan saya tidak tergantung dari perkara jasmani saja. Perkara jasmani atau kebutuhan jasmani itu bukan yang terutama di dalam hidup kita. Masih ada
hal lain yang lebih tinggi lagi dari hal-hal tersebut. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari setiap mulut Allah. Kita sudah belajar dari masa-masa penciptaan. Pada waktu Allah menciptakan pohon-pohonan, buah-buahan, matahari belum tercipta, tetapi dari terangnya Allah, tumbuh-tumbuhan itu, pohon-pohonan itu berbuah dan menghasilkan buah hanya dan mendapatkan terang dari firman Allah, terang dari cahayanya Allah. Mereka mendapatkan kehidupan dan manusia mendapatkan makanan dari pohon tersebut oleh karena pohon tersebut mendapatkan asupan energi daripada terangnya Allah, bukan dari terang matahari. Di sini kita bisa belajar bahwa kehidupan kita sesungguhnya terletak kepada kemampuan kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab pada waktu kita mencari Tuhan, jiwa kita mengalami ketenangan, maka potensi atau kekuatan saudara untuk melakukan segala potensi saudara secara maksimal, saudara dapat melakukannya karena jiwamu sudah mengalami ketenangan. Tetapi ada orang berpikir demikian, wah saya kerja dulu habis-habisan biar saya memperoleh uang yang banyak, supaya saya bisa rileks, supaya saya bisa tenang, supaya saya sudah cukup segala-galanya, baru nanti saya ke gereja, baru saya nanti cari Tuhan. Justru keliru. Kita harus cari Tuhan dahulu, kita cari hadirat Tuhan dahulu, supaya jiwa kita mengalami ketenangan. Pada saat jiwamu tenang, maka engkau dapat bekerja dengan full, dengan secara maksimal, karena saudara sudah mengalami ketenangan di dalam Tuhan, sehingga kinergi kerjamu pun bisa sampai up to maksimum level. Dan biarlah pada hari ini firman Tuhan dapat memberkati saudara dan membukakan pencerahan dalam kehidupan saudara, bahwa kehidupan kita jangan berfokus terhadap hal-hal jasmani saja. Hal-hal jasmani itu akan berlalu dengan cepat, tetapi hal-hal rohani itu akan bersifat kekekalan. Karena itu kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara yang hari ini sedang mengejar karir, meniti karir, atau sedang bekerja mati-matian untuk mendapatkan sesuatu untuk masa depan saudara, ingat, jangan berfokus hanya untuk mencari sesuap nasi atau semangkuk berlian, tetapi saudara berfokus juga kepada kehidupan yang kekal. Persiapkan hidup kita untuk kehidupan yang kekal. Karena itu bukan sisihkan waktumu untuk Tuhan, bukan. Tapi berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Baru kemudian sisa waktunya itu saudara pergunakan untuk perkara-perkara jasmani. Mau berbisnis, mau bekerja sungguh-sungguh, mau apapun juga yang saudara lakukan di bumi ini yang sesuai dengan firman Tuhan, go ahead. Tapi pertama kali cari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, ajari hidup kami Tuhan, untuk kami berfokuskan kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan terlebih dahulu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap keputusan-keputusan yang kami ambil mulai hari ini dan selanjutnya, bukan keputusan yang sesaat yang berdasarkan jasmani, sama seperti Esau yang melihat hanya hari ini saja untuk dia hidup, sehingga dia mengabaikan berkat dari Tuhan, yakni berupa hak kesulungan. Tuhan, ajar kami untuk kami tidak menjual hak kesulungan kami sebagai anak-anak Allah, sesuatu berkat rohani dalam hidup kami, hanya demi sesuap nasi, hanya demi semangkok kacang merah, hanya demi kesenangan sesaat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk kami mematuhi perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kegiatan kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.